Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian MSR Muslimah Solo Raya rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini hari Sabtu tanggal 27 bulan 9 tahun 2025 Masehi, kita semua dipertemukan oleh Allah di Masjid Baitur Rahman Yarsis. Saya tuh sejak untaran Yarsis ora tau rene. Ya kayak sekarang ini, rame-rame Yarsis dulu. Oh ternyata yo, tapi sepi ya, enggak ada lalu lalang, ada pasien. Oh ada tuh. Semoga pertemuan kita siang hari ini satu inspiratif, dua bermanfaat, dan semoga pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho Allah, dan insya Allah datangnya kita ke masjid ini dicatat di sisi Allah sebagai bagian dari amal soleh kita hari ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, semoga sholawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai. Nanti kita selesai pukul 2:05 nggih. Lebih dikit. Lebih dikit lagi. Oh nggih. Asarnya sekarang pukul 14:41. Karena saya ngirimnya salah. Tadi dibacakan analisis terhadap amal-amal yang terputus. Nah salah. Yang betul analisis terhadap amal-amal yang tak terputus. Gitu. Jadi mungkin saya ngirimnya ke panitia salah. Jadi analisis terhadap amal-amal yang tak terputus. Baik, sekarang saya akan menunjukkan kepada Bapak dan Ibu ada sebuah hadis, yang hadis itu ditulis kembali oleh Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, babnya bab bersedekah dan berdoa untuk orang yang sudah wafat. Babnya bersedekah dan berdoa untuk orang yang sudah wafat. Lalu hadisnya itu hadis yang kedua dalam bab itu. Jadi nanti kalau ada di antara Bapak dan Ibu yang kagungan, yang memiliki kitab Riyadhus Shalihin, silahkan dicari babnya, bab bersedekah dan berdoa untuk orang yang sudah wafat. Kalau sudah ketemu dalam daftar isi itu, bab keberapa sih tidak ada bab berapanya, tidak ada. Jadi saya tidak hafal. Nanti dilihat halaman berapa, dibuka, lalu dilihat hadis yang kedua dalam bab itu. Nah sekarang saya akan membacakan hadisnya. Nanti kita akan tahu amal-amal yang tak terputus. Saya bacakan sekarang. Kalau ada Bapak dan Ibu yang kebetulan sekarang ngasih kitab Riyadhus Shalihin, bisa ikut membuka juga. Oke, saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim.
matal insanu ing qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatun jariyatun wa ilmun yuntafa'u bihi wa waladun sholihun yad'ulahu, rawahu Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi ada orang namanya Abu Hurairah yang mengabarkan pada kita. Abu Hurairah itu yang mengabarkan bahwa suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda. Nah, sabdanya Rasul itu seperti ini. Apabila seseorang meninggal dunia, silahkan Bapak Ibu mulai membayangkan ya, ada orang yang meninggal dunia. Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 macam. Jadi pahala ngeterke anak sekolah selesai sudah dengan mati itu. Pahala ibu-ibu masakkan sayur lodeh buat suaminya itu juga terhenti karena meninggal itu. Ibu-ibu masakke ndok dadar double, ngaweke tumis kangkung, ngaweke lemon ti panas. Lo kan bayangin dulu terus rumah nih siang ini saya makan sayur lodeh, pakai sayur lodeh, terus sama greh. Tadi sebelum berangkat ke sini, itu semua amal-amalnya seorang ibu. Tapi nanti nek meninggal, selesai sudah, semua amalnya terputus semuanya. Nah, 3 amalan itu adalah 1 sedekah jariyah, 2 ilmu yang dapat diambil manfaatnya. Kemarin ada yang tanya, apakah harus ilmu agama atau Pak Hanif? Tidak harus ilmu agama. Kemarin yang tanya ke saya itu dokter. Kalau saya mengadakan penyuluhan kesehatan, apakah bisa termasuk amal yang tidak terputus pahalanya? Bisa, insya Allah. Lalu yang ketiga, anak soleh yang mau mendoakannya. Anak soleh yang mau mendoakan jenazah tadi itu. Jadi jenazah itu meninggal, lalu punya anak, anaknya soleh. Dan anaknya itu mau mendoakannya. Itu yang ketiga, sumber ketiga. Jadi ada 3 sumber. Kalau kita ini meninggal, ada 3 sumber yang menjanjikan, yang punya potensi pahala kita tetap akan mengalir. 3 sumber itu, 1 sedekah jariyah, 2 ilmu yang dapat diambil manfaatnya, 3 anak yang soleh yang mau mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi insya Allah secara ilmu mustalahul hadis, hadis ini insya Allah tidak perlu kita ragu-ragukan lagi. Yang memviralkan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Kemanapun Rasul pergi, Abu Hurairah mengikuti. Lalu Abu Hurairah mendengar Rasul pernah ngendika seperti ini, ditangkap oleh Muslim, lalu dikumpulkan dalam riwayat Muslim. Lalu Muslim selesai, Sahih Muslim diambil lagi oleh Imam Nawawi. Lalu Imam Nawawi mengumpulkan hadis-hadis yang hampir sama, hampir mirip, hampir ritmenya sama. Jadinya diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia. Salah satunya diterbitkan oleh Pustaka Amani Jakarta ini, yang saya bawa ini. Nah, jadi
insya Allah urut-urutannya seperti itu. Kita baca, kita tahu dari Pustaka Amani. Pustaka Amani menerjemahkan dari teks Arabnya yang mengumpulkan itu Imam Nawawi. Imam Nawawi melihat dari Sahih Muslim. Sahih Muslim itu mengumpulkan dengan kepiawaiannya dalam ilmu hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mendengar dari Rasulullah ngendikane seperti ini. Jadi insya Allah hadis ini bagus. Secara sanad bagus. Oke ya. Nah sekarang kita bahas hadis ini. Baik Bapak dan Ibu, monggo sekarang yang ngasal Quran, saya mohon untuk membuka ayat pertama yang akan kita buka, yaitu surat Luqman Jadi yang kita buka ini adalah ayat terakhir dalam surat itu. Sampai ketemu, sudah ketemu saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Saya ulangi. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Saya ulangi sekali lagi. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Yang saya baca sampai saya ulang-ulang 3 kali tadi itu artinya gini, khusus yang saya baca sampai 3 kali, dan tidak ada seorang pun dari kamu yang tahu. Wa ma tadri, la adri itu artinya aku tidak tahu, la tadri kamu tidak tahu, la yadri dia tidak tahu. Jadi wa ma tadri berarti dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tahu. Wa ma tadri nafsun, seseorang, sejiwa, bi ayyi ardin tamut, di bumi mana kamu akan mati. Sebenarnya lewat hadis tadi kita jadi tahu bahwa kalau ada orang yang meninggal dan sudah mempersiapkan sumber-sumber yang akan mengalirkan pahala, tadi itu 3 tadi itu. Jadi kita itu meninggal, ya kita meninggal seperti ini. Itu nek siap enak, nek siap. Nah, kita meninggal ya ini ya. Ini. Tapi kita udah siap. Sedekah jariahnya cukup. Itu ilmu yang bermanfaat yang kita transferkan ke orang lain cukup, anak-anaknya pitulas soleh kabeh cukup, kan nyaman. Jadi meninggalnya itu meskipun sudah berada di alam kubur itu tetap akan teraliri pahala itu. Nah orang yang tidak mempersiapkan ini ya tidak akan teraliri pahala. Dari pernyataan semacam ini mata ini jadi penting ini. Jadi penting, karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal, itu tidak tahu. Cilik cendak itu loh, sehingga ini parkir itu loh. Kadang-kadang adzan. Dia meninggal kemarin. Usianya sama saya, jelas tua saya. Paling ahli umurnya paling 50 mungkin. Sakit punjul sidik lah.
Saya 57. Saya 57 lebih 3 bulan. Itu pun saya sudah mikir-mikir. Kayak bariki mati, kayak bariki. Saya naik motor tuh hati-hati kok. Tadi saya kesini berangkatnya jam 1 kurang seperempat. Udah mepet. Enak tamu sisan. Tamu ini cah nom. Tamu ini cah nom koncone Haris. Haris itu anak saya. Tadi ada temennya, Haris itu ada tadi. Saya pulang dari Nurul Huda Manahan, Haris lunga koncone jek ning kono, ngancani saya. Tadi terus, "Mas, maaf sik, Mas." "Nggih, Pak." "Lha kenali Haris ning ndi?" "Kok kenali Haris ya gek winginane niku." Enggak tahu siapa-siapa. Wis kok nginep kene wae engko, ning aku arep lunga iki. Nggih. Kula kali sinten ten omah mriki? Karo ibu, karo ibune. Lah ibu kan wedok, lah sing masak wong pirang-pirang. Nurul kan masak sekarang. Nurul kan masak, banyak masakannya itu. Yang dijual-jual itu loh. Nah, kan jadi banyak perempuan yang enggak apa-apa. Ning kene sik ora apa-apa, engko turu munggah neh turu. Nggih, aku mulai dilungkas. Nggih, ngancani niku dadi kalau mangkatnya jam 1 kurang 15 sampai sini jam 1 kurang 5 tadi sudah sampai sini. Pakai motor, wah selip sasak. Ini ya kelingan, awas saya mati. Ojo nganti mati se. Ya karena bekalnya kurang. Jadi secara teoritik ya, kalau ada ibu-ibu yang sudah mempersiapkan 3 sumber ini. 1. Sedekah jariyah. 2. Ilmu yang bermanfaat yang diberikan pada orang lain. Tidak harus ilmu agama. Ilmu ekonomi bisa, ilmu kedokteran bisa, ilmu bahasa Inggris bisa insya Allah. Itu cukup. Lalu ibu-ibu punya anaknya 6 soleh kabeh, mendoakan semua anak ibu-ibu meninggal. Nyaman, ibu meninggal enggak apa-apa, meninggal sekarang pun enggak apa-apa. Asalkan punya persiapan 3 sumber itu. Nah repote nek dhewe sing pengajian iki burung siap ini gitu lah, mati repot enggak dapat suplai pahalanya terhenti semua amalnya terputus gitu loh. Jadi penting ini materi ini. Nah sekarang setelah kita tahu teori ini, ternyata ya ora gampang. Nyiapke 3 sumber tuh enggak mudah, lumayan sulit gitu loh. Nah, karena sulit kita bahas di sini. Oke, sekarang kita masuk yang nomor 1, sumber pertama, ya. Siapa tahu kita meninggalnya tinggal 2 bulan lagi. Jadi besok sore. Nah, sekarang kita cermati satu persatu. Sampai agak lama enggak apa-apa, sampai asar enggak apa-apa. Aku nanti berasar kemana ya? Oh ya ada urusan lain sih. Ya, oke, enggak apa-apa, wes, mengalir aja. Sekarang kita fokus ke sumber yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu secara makna bahasa loh nggih. Jariyah itu lari. Jariyah itu dari kata jaro yajri, artinya lari. Lalu diterjemahkan dengan mengalir. Jadi sedekah yang selalu mengalir pahalanya. Jadi meskipun orangnya itu yang memberikan sedekah itu sudah wafat, pahalanya tetap akan mengalir. Karena kemanfaatannya masih dirasakan oleh orang lain. Insya Allah pasti masuk sedekah jariyah. Ada pembangunan masjid, lalu kita kira kitang 50.000, 100.000, syukur sak yuta, 2 yuta, melu urun duit kanggo bangun masjid itu. Berarti kalau masjidnya itu awet,
sampai ratusan tahun, seperti masjid gede, masjid agung, masjid kota, masjid Klewer itu udah ratusan tahun. Itu yang ikut membangun dulu mendapatkan sedekah jariyah, meskipun sudah wafat tetap mendapatkan aliran pahala. Itu makanya kita berusaha ke sedekah jariyah itu. Terus ya, secara umum sedekah itu sudah diperingatkan oleh Allah di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Misalnya kita lihat sekarang ya, kita lihat ayat yang terdapat dalam surat Al-Munafikun. Kita cermati ayat itu. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah mendapatkan ayat itu, sudah melihat pasti, sekalian ngintip terjemahannya. Terjemahannya diintip sekalian, dilihat sekalian. Di situ itu ada keterangan di ayat 10-nya, itu ada orang yang sudah diwafatkan oleh Allah, minta untuk dihidupkan lagi, itu loh. Jadi dicek yang ayat ke-10, surat ke-63, surat Al-Munafikun namanya, ayat 10. Di situ ada penjelasan Allah, ada orang yang sudah wafat terus minta dihidupkan lagi oleh Allah, supaya kalau dia itu diberi kesempatan untuk hidup lagi, maka dia akan bersedekah dan akan menjadi orang kita, termasuk sedekah jariyah kita, itu akan kita rasakan manfaatnya ketika kita berada di alam kubur, belum alam akhirat, belum sampai alam akhirat. Ketika kita berada di alam kubur, kita sudah merasakan manfaat dari sedekah atau sedekah jariyah yang kita keluarkan. Oke, sekarang saya bacakan ayatnya. Surat ke-63, namanya surat Al-Munafikun, ayat 9 sampai ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Lihat terjemahannya. Ayat 9. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu sampai membuat kamu lalai, melalaikan kamu, melupakan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat seperti itu, yang lalai, yang melupakan Allah, mereka itulah orang-orang yang rugi. Faulaika humul khasirun. Sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada kamu sekalian,
sebelum kematian datang pada salah seorang di antara kalian. Sehingga orang yang mati tadi itu berkata kepada Allah, menyesal, ya Allah, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit lagi, maka aku akan melakukan dua hal. Satu, melakukan sedekah, dan dua, menjadi orang yang soleh. Jadi dari ayat ini saya yakin sekali sedekah itu akan kita rasakan manfaatnya tidak sampai hari kiamat. Alam kubur pun kita sudah merasakan manfaatnya sedekah itu. Tak selo ya. Alam kubur itu mulai kapan dan berakhir sampai kapan? Lah, sampai kapan, Bu? Alam kubur itu akan kita rasakan mulai kita wafat sampai datangnya hari kiamat. Jadi mungkin kita ini hidupnya di alam kubur itu lebih lama daripada hidup di dunia ini. Gitu loh. Wong-wong sing sok rapat gagas ini. Jadi hidup kita di alam kubur itu luweh suwe timbang ning alam dunya. Tapi enggak tahu, Dik. Ya siapa tahu hari kiamatnya segera tiba. Kalau kita berkaca pada Pangeran Diponegoro, dia lahir tahun berapa, Bu? Lupa aku. Dia itu Pangeran Diponegoro itu ketika 1830 itu pemerintah Belanda, penjajah Belanda mengundang Pangeran Diponegoro untuk berunding. Nah, sudah datang untuk keperluan berunding, ternyata Belanda berkhianat. Ditangkaplah Pangeran Diponegoro itu, diasingkan ke Sulawesi. Lalu meninggalnya 1855. 1855 beliau meninggal. Sampai sekarang 2025. Berarti beliau itu sudah meninggal selama 170 tahun pas. Jadi beliau di alam kubur itu sudah 170 tahun lamanya. Mungkin ketika beliau hidup tidak sampai itu usianya, tidak sampai 170 tahun. Itu yang saya maksud bahwa dimungkinkan kita ini nanti di alam kubur itu luweh suwe timbangan ning alam dunia sekarang ini gitu. Saya 57 sekarang, nanti meninggal 2070, paling ya 102 meninggal. Nah, nanti mungkin di alam kubur lama sekali karena batas akhirnya adalah kiamat. Nek tidak percaya, buka ayatnya sekarang. Tak selo ya, nanti kita balik ke sedekah lagi. Ini tak selo tok ini. Kita buka surat, saya tak golek sing nyaman. Nganu mawon. Oke, tetap itu ya. Surat Al-Waqiah, kita buka surat Al-Waqiah. Surat ke-56. Mulai ayat 47 sampai 50. Kita cermati itu. Itu ayatnya pendek. Ayatnya pendek-pendek itu. Saya bacakan sekarang. Mulai 47, 48, 49, 50. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. 47. Wa kanu yaquluna awa abaunal awwalun. 49.
Kul innal awwalina wal akhirin. 50 lamajmu'una ila miqati yaumim ma'lum. Lihat terjemahannya. Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami akan dibangkitkan lagi? Ayat 48. Dan apakah nenek moyang kami yang wafat lebih dulu juga akan dibangkitkan pula? Ayat 49. Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian, sekarang masuk ayat 50, pasti mereka akan dikumpulkan pada suatu waktu yang telah tertentu dan pada hari yang telah dimaklumi. Kurang lebih terjemahnya seperti itu. Jadi masa di alam kubur itu dimulai ketika kita wafat sampai dibangkitkan kembali dari kuburnya. Dibangkitkan dari kuburnya itu pertanda bahwa hari kiamat telah tiba. Jadi simpulan untuk ini, insya Allah tampaknya kita di alam kubur itu lebih lama daripada di alam dunia ini. Tidak tahu ya kalau ruang dan waktunya beda ya. Bicarakan masalah ruang dan waktu nanti sudah masalah masuk fisika, bisa masuk ke agak semi filsafat sedikit itu. Ruang dan waktu, mungkin ruang waktunya beda. Nah beda ya tidak seperti kita sekarang, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau kita pakai dimensi tiga sumber tadi itu harus kita siapkan dari sekarang. Sama-sama saling mengingatkan, sama-sama saling mendoakan di antara kita supaya bisa ini. Lanjut kembali ke sodako lagi. Ibu-ibu, jadi dengan surat Al-Munafikun ayat 10 tadi itu, sambayangke dalam pikiran saya, dalam benak saya ya, sambayangke gini, ada orang sudah meninggal, terus ketemu teman-temannya di alam kubur itu, di alam kubur bertemu dengan teman-temannya, terus si yang meninggal tadi tanya, Bapak kok hidupnya di alam kubur kok nyaman, riyen-riyene pripun to, nggih bene pripun to? Oh aku tau Mas, aku nggih ben soleh. Oh ya Allah. Terus nggih ben Bapak asmane soleh? Ora. Jenenge Parjo. Yang nggih ben soleh. Lah wis soleh ra kowe? Wah riyen kula nggih mboten patek soleh. Oh ngono ya, uripmu saiki dadi kaya ngono ning alam kubur. Kowe mungkin kurang soleh. Nggih pun matur nuwun Pak, kula tak tanget setunggal niki. Pak, jenengan kok hidupnya nyaman. Oh aku sedekah Mas, gak ben. Ya ben sedekah aku. Lah yen sedekah apa ora? Jarine nggih ben kowe sugih. Kowe nggih ben sugih lho Pak. Duit kowe motol-motol, ning kowe ora kok bersedekah. Jadi duitnya mau disimpen mawon, dadeke dinar karo dirham, dadeke emas ora disedekahke, mau disimpen mawon. Oh ngono mulane uripmu saiki rada rekoso ning alam kubur. Lah nggih to pripun niki? Sing kula tak takon liyane. Pak, Bu, jenengan suami istri? Oh Mas, aku suami istri iki. Lah kok saged sareng? Matine bareng kok Mas. Oh sedane sareng. Lah kok saged bahagia ten alam kubur? Wah nggih ben kami ini soleh dan sedekah. Sewu 905 Mas, wis mati. 1905
Aku mati kayak ngopo? Gorok PKI aku. Oh, digorok PKI riyen. Oh. Lah kowe matine kapan, Mas? Lo matine 2030, Pak. Jadi orangnya sekarang belum meninggal, yang saya ceritakan belum meninggal. Sekarang masih hidup, matinya 5 tahun lagi. Gitu. Terus akhirnya Bapak kok sakit bahagia? Aku soleh dan aku sedekah. Wah, neng ngeten kula tak matur wonten ngarsanipun Allah nggih. Matur apa? Kula ben diuripke melih. Ya kono matur kono. Ya Allah, sekiranya Engkau berkenan, tolong deh ditunda kematianku. Tolong aku dikasih waktu sebentar lagi aja, setahun 2 tahun, sebulan 2 bulan, untuk hidup lagi di dunia. Maka semua mas-masanku, semua perak-perakku, cincin, kalung, gelang, tak keke sedekah kabeh, tantai. Liyane ora tau kudung, jadi wah nggih ben kula ya ora solikang. Lah ya mula nganggo kudung pengajian tok karo jagong manten karo layat. Nyapu latar ra nganggo kudung. Copot nyapu latar. Dosa ora solikah ning ngono kuwi. Kula nyuwun ngapunten ya Allah, mbok dihidupkan lagi. Ra iso. Niki mumpung dhewe nu dereng mati sakniki niki. Kan ibu masih bisa tertawa belum mati. Bisa duduk, bisa minum, bisa makan roti. Lah aku ora iso ora enek. Lah gocek Ustaz, gocek. Nah gitu. Jadi seperti itu, kita masih hidup sekarang. Makanya 3 sumber ini kita sengkakkan gitu loh. Sengkakkan itu bahasa Indonesia nih. Bahasa Jawanya sengkake, dilengke, diluangkan. Gitu, disempatkan untuk ngejar sedekah. Terus sedekah itu belum selesai sedekahnya, ben tekan jam 2 terus tekan jam 4 ya ora apa-apa. Untuk sedekah itu ternyata ada ayat yang lain yang penting sekali untuk kita perhatikan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 264. Monggo sekarang kita buka ayatnya. Al-Baqarah 264. Di situ dijelaskan oleh Allah, Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati, rahimakumullah. Setelah saya pikir-pikir, dah sekarang kalau kita sedekah, sebaiknya ndak usah dikandak-kandak ke uang sama sekali. Ndak usah masuk medsos, ndak usah diworo-woro ning HP, ndak usah. Nek kurban Idul Adha rasa ditulis jenenge, rasa ditulis jenenge. Bapak-bapak nek kurban Idul Adha rasa ditulis jenenge. Marake riya, marake pamer. Nah, jadi nek terserah panitiane dikandani. Panitianya punya catatan, tapi yang ditulis di papan tulis di masjid itu rasa ditulis jenenge, karena ndak tahu. Pertama kali niati lurus kok ngomah godit 3 yuta 400 moro ning masjid goleki takmire. Pak takmir kula ajeng tumut korban sapi. Oh nggih, jenengan asmane sinten? Hanifullah Sukri. Oh nggih, niki nggih artane dipun itang rumiyin. Pun jangkep napa dereng? Nggih sedap kula itange. Oh nggih pun jangkep. Pun nggih, pun. Sudah ndak ada welingan apa-apa. Keesokan paginya tulisan Hanifullah Sukri sudah tercantum di papan tulis. Ada orang lain yang sholat zuhur di masjid itu iseng-iseng maca papan tulis sopo-sopo sing wis melu korban, salah satunya Hanifullah Sukri.
Orang itu akhirnya ketemu dengan orang yang bernama Hanifullah Sukri, ketemu neng Baki. Ya orang Baki nggawok, nggata. Nah, ketemu di nggata. Loh Pak Hanif, jenengan ndak sing korban ten masjid ini? Oh nggih, kula toh. Oh jenenge ditulis toh. Oh nggih, biasa ngoten niku. Nah, ilang pahalane. Ilang pahalane. Dah Bu, tenan Bu, aku ngomong kayak gini di mana-mana loh Bu. Jadi tidak usah ditulis mulai sekarang, tidak usah ngisi sini. Tidak ada pahalanya. Pun kalau tak balik mergi melih. Sekarang kita lihat ayatnya ya. Saya bacakan ayatnya. Kita cermati, kita hayati bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ayat 264. Nah, kalau ngomong kan cetha to dadi rasa kok jejere. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu yaumil akhir famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu solda la yakdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Lihat terjemahnya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan mengomong-ngomongkan, dengan menyebut-nyebut sedekah panjenengan semua, atau menyakiti perasaan si penerima sedekah. Seperti orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada sesama manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka perumpamaan orang yang seperti itu seperti ada batu yang licin, yang di atas batu licin itu ada debu yang banyak. Debu itu merupakan penggambaran amal-amalnya yang banyak. Kemudian batu yang licin itu ditimpa hujan yang sangat lebat sehingga batu licin itu kembali licin lagi. Debu-debunya lorok semua kena air hujan. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang telah mereka usahakan. Saya ulangi, mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang telah mereka usahakan. Pisangkas, mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang telah mereka usahakan. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Pun mulai sekarang, Sabtu tanggal 27 September tahu pun mulai saat niki nek infak sedekah ora usah disebutke jenenge, mending ngoten niku. Meskipun sebenarnya ada ayat yang menyatakan kalau kita itu ngetok-ngetok ke sedekah itu boleh, asalkan untuk memotivasi orang lain supaya melakukan hal yang sama, itu boleh. Ada ayatnya. Ayatnya Al-Baqarah 271. Tidak usah dibuka, tidak kelamaan. Setelah jam loro. Oh, mau dibuka? Oke, kalau mau dibuka silakan. Surat Al-Baqarah 271 sebentar. Jadi ayat ini Al-Baqarah 271 itu sakjane itu kalau kita ngetok-ngetok ke sedekah awake dhewe itu tidak apa-apa, boleh. Asalkan bukan untuk riya, tetapi untuk memotivasi orang lain supaya melakukan hal yang sama.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tubdus shadaqati fani imahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Gitu. Jadi dari ayat ini menyembunyikan sedekah, merahasiakan sedekah itu tetap lebih baik daripada ngetok-ngetokke meskipun tidak untuk riak, meskipun dengan tujuan untuk memotivasi orang lain, itu tetap luwih apik, luwih becik nek orang ngetok-ngetokke. Pun titik. Tambah satu lagi hadis ya. Satu hadis lagi nanti kalau Bapak, saya tidak bawa bukunya. Nanti kalau Bapak Ibu ingin melihat hadis ini, silahkan buka kitab Riyadhus Shalihin, babnya bab mencintai Allah, hadis yang kedua. Bab mencintai Allah itu adalah bab yang ke-40. Dua. Di situ oh anak kecil ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Mbak, enggak apa-apa. Tapi mungkin kalau bisa gojeknya agak sana. Nah, oke. Nah, tekan bunyi niki, Pak. Nah, bab yang ke-46, babnya judulnya mencintai Allah, hadis yang kedua. Dalam hadis itu dijelaskan gini, ada 7 kelompok orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari yang tidak ada lagi naungan kecuali naungannya Allah. Jadi besok itu akan ada satu hari yang tidak ada naungan lagi, tidak ada perlindungan, melainkan perlindungannya hanya dari Allah tok. Saudara-saudara tidak bisa nolong. Yang akan mendapatkan pertolongan Allah ternyata hanya 7 kelompok, 7 golongan. 1. Pemimpin yang adil. 2. Pemuda yang selalu beribadah kepada Allah, termasuk pemudi ya, insya Allah termasuk pemudi, insya Allah termasuk wanita sama. Yang ketiga, seorang pemuda yang hatinya tertambat dengan masjid, jadi fokusnya masjid, ngopain di masjid, ngeramek ke masjid, memakmurkan masjid, dan sebagainya dan sebagainya. 4. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. 5. Seorang laki-laki yang dirayu oleh seorang wanita bangsawan, rupawan, cantik jelita, ditemotol-motol, wayu, lengkap sebagai wanita. Dan ternyata laki-lakinya itu diajak untuk berzina. Tapi laki-laki itu mengatakan, aku takut kepada Allah. Aku tidak mau melakukan itu. Karena aku takut kepada Allah. Lalu yang keenam, yang ada kaitannya dengan pengajian kita siang ini, yaitu orang-orang yang mengeluarkan sedekahnya dengan menggunakan tangan kanan, dan tangan kirinya tidak tahu. Sampai seperti itu gaya bahasa yang dipakai oleh Rasulullah. Jadi tangan kanannya ngetokke sedekah, tangan kirinya tidak tahu. Berarti ibu-ibu ini enek turahan duit blonjo tanpa pengetahuan suami, ya suaminya tidak tahu. Alhamdulillah iso ngirit. Indilalae seminggu turahne 5 juta, alhamdulillah. Umpamane seminggu turahne 5 juta. Ning kene nek masjid, arep bangun masjid. Assalamualaikum, Mas.
dan takmir nggih. Nggih Bu, niki sinten niki? Kula jamaah masjid. Oh nggih, dos pundi Bu? Mboten penak mengke nek wong siji tok on kula wedok. Kok jek enom, kok jek ayu lho. Oh nggih 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 nggih. Dah ketemu. Mas, niki kula dedit bismillah kangge masjid nggih. Pinten Bu? Niki mung sithik 5 yuta. Oke. Diterima 5 juta. Dan tidak ngomong siapa-siapa. Resiko nih orang nek wong ngerti. Resiko nih orang terkenal. Jadi ibu tidak terkenal sebagai donatur. Tidak terkenal. Orang yang ngerti yo. Dan ada donatur yang seperti itu ada. Donatur sing ra gelem di apa omongi jenenge. Justru yang semacam itu yang bagus. Kayak ra ngerti. Kayak susu kok panas toh? Oh, enggak apa-apa. Nah, jadi seperti itu. Gitu ya. Lalu yang ketujuh, itu orang yang berada di tempat yang sunyi, mengingat Allah, zikrullah, tanpa terasa air matanya mencucurkan air mata. Kok air matanya mencucurkan? Matanya mencucurkan air mata. Itu yang ketujuh. Jadi ada kaitannya dengan pengajian kita siang ini. Yang keenam tadi itu. Jadi mengeluarkan sedekah, tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Dah mulai sekarang kita sedapat mungkin ngoyak yang itu. Terutama yang sepuh-sepuh nih, simpun sepuh-sepuh, simpun mesido nih gitu. Rasa kondo sopo-sopo, nek infak rasa kondo sopo-sopo. Ya Pak, ya. Ya, saya tinggal ya Bu ya. Ya tinggal ya. Saya 5 menit lagi kok. Ya, makasih ya. Oke, selesai. Yang kedua sekarang. Yang kedua itu ilmu yang dapat diambil manfaatnya. Mungkin ya, kemarin sudah ada sih, Jadi ada orang yang bilang gini ke saya, Pak Hanif, wah kalau dari sumber yang kedua, berarti orang-orang yang kayak Pak Hanif enak dong. Kan transfer ilmu, mengajar, ada muridnya, terus mengajar lagi, di luar institusi tempat mengajarnya, juga mengajar lagi. Ya emang secara teori, iya. Jadi, saya transfer ilmu. Ya nyaman sebenarnya. Selama orang-orang yang menerima ilmunya itu, melaksanakan apa yang diambil manfaatnya tadi itu. Misalnya ada seorang ustadz yang ngendiko, Bapak Ibu, tolong keluarga kita itu kita jaga. Jadi salah kalau ibu-ibu mementingkan sendiri itu salah, mementingkan diri sendiri. Orang tahu nggak teke suamine rasalat meneng wae itu salah Bu. Jadi dalam keluarga harus saling mengingatkan. Anak-anak tidak datang ke masjid, tidak sholat di masjid, yang laki-laki terutama itu tidak boleh. Ibu harus mengingatkan. Buka ayatnya, dibuka bersama-sama. Jadi tahu. Surat At-Tahrim ayat 6 jadi tahu. Ketika pulang dipraktekkan. Sampai rumah, Isya misalnya, maghrib. Dek, Mas,
Ke masjid dulu Mas, ke masjid dulu. Tumben ibu sekarang ngelek kayak gitu. Nah, tadi kan ibu kan pengajian, dapat ilmu tadi. Ternyata laki-laki itu sebaiknya, alangkah baiknya jika mau. Oh nggih, ustate itu nek mati, ustate mati, ustate mati, ustate mati. Ah, ngoten iki. Meneng bae. Jika idet ya meneng wae, jak guyu meneng wae, bos mati ya. Nah, akan teraliri pahala. Dari mana? Dari ilmu yang ditransferkan tadi itu. Gitu loh. Gitu. Jadi, sekarang muncul pertanyaan, Allah kok pilih kasih? Allah kok memilih orang-orang tertentu untuk jadi pendakwah? Kami-kami kok tidak dipilih oleh Allah menjadi pendakwah? Nah, itu keliru, itu pernyataan yang keliru. Karena ada surat An-Nahl ayat 125. Sekarang Bapak Ibu buka ayat itu. Surat ke-16 ayat 125. Di situ kalau kita cermati bersama-sama, kita hayati sama-sama, ayat itu ternyata memerintah kita agar kita berdakwah, gitu loh. Dan itu ayatnya bukan untuk tukang ceramah, bukan ditujukan hanya kepada khotib Jumat, bukan hanya ditujukan pada penyuluh agama, bukan, kepada siapapun. Kita semua kena ayat itu, kena perintah ayat itu. Saya bacakan ayatnya, surat An-Nahl surat yang ke-16 ayat 125. Tuh, sebelum Al-Isra toh, tengah-tengah itu, di tengah-tengah itu halaman 281 bagian tengah. Saya bacakan ayatnya, enggak usah semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idotil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Pun cukup, tekan mriku tok mawon. Lihat terjemahannya. Dan mereka dengan debat yang baik, dengan cara debat yang baik. Jadi dari ayat itu bagian awalnya bagian awalnya, serulah manusia menuju jalan Tuhanmu. Titik. Berarti ibu-ibu, bapak-bapak kena ayat itu. Gitu loh. Jadi bapak dan ibu kalau tidak berdakwah ya keliru. Menyalahi ayat ini. Jadi tukang dakwah itu bukan hanya tukang ceramah, bukan, kita semua, siapapun kita itu terkena kewajiban dakwah. Karena ada ayat yang mengatakan serulah manusia menuju jalan Tuhanmu. Yuk carane piye nek sing ora tau ceramah, ora tau ngisi pengajian, piye carane? Gampang. Mbak, jane jenengan ki kersa ratone tak jeki pengajian. Ning kono ki engko entuk ilmu iki kan penting nggo jenengan. Aku jane ya pengen melu pengajian. Ning aku iki pekewuh, Mbak. Aku kan ora tau pengajian, ujug-ujug yuk mangkat pengajian kok disin-disin karo kanca-kanca sing do teko. Ora, ya hanya overthinking ngono kuwi. Betul overthinking. Iya ya. Kowe pikirannya berlebihan ngono kuwi. Wis kene wae. Saiki siap-siap. Tak kei waktu 5 menit. Tak jeki pengajian. Ning ndi? Pokoke siap-siap. Tak enteni. Salin sing rapi. Nah, udah masuk mobil, terus pengajian. Lho, penak to. Jane aku ya pengen pengajian wis suwe, ning aku ki pekewo isin karo
Wong-wong sing do mangkat pengajian diolok-oloki lho. Wah, pengajian nih. Wah, jurusan surga nih. Ora apa-apa diolok ngono ora apa-apa, cuek wae wong dhewe apik tujuane kok. Jurusan surga yang malah diamini wae. Wah, jurusan surga nih. Amin. Gitu aja. Wes, akhirnya terus ikut pengajian. Yuk, terus yang ngejak tadi itu mati. Yang ngejak ini mati. Terus yang diajak pengajian anak ngejaki anak meneh. Berarti kan putune. Lah ini sing mati ini entuk. Ceripatan tadi itu pahala dari orang-orang yang melakukan itu karena transfer ilmu. Gitu loh. Ada lagi tonggone arep ngrabekke anake. Mbak, aku kok mireng kowe iki arep ngrabekke putrane jenengan to? Hooh, lah piye to? Aku turno ya krungu ki kok jarine nggo standing party to. Aja, Mbak. Aja nek standing party ki aja. Ning jenengan ya terserah jenengan, Ding. Wong aku mung ya mung ngandani nek di iyani ya alhamdulillah, ora ya terserah jenengan. Ning enek ayate. Nek standing party kuwi jenenge wae kon standing party. Standingi ngadeg, party wi pesta. Jadi mbak party tonggo dhewe iki mbak pesta. Jenenge party ningsih. Mbak pesta. Lah standing party biasane lho, Mbak, biasane lho. Wis tekok WO-ne. Ora kira-kira makme ngadeg, turah gua. Makem ngadeg, turah gua. Ra enak gua. Ngono kuwi standing party iki. Ira entuk tumrape agama. Apa yo to, Mbak? Iya, tenan aku ngandani tenan. Apa yang dalile? Enak dalile. Hari ini sik nang omahku sik, ukurane ning jero. Lho, diwaos piye, Mbak? Diwaos piye, Mbak? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya pemborosan-pemborosan itu saudaranya setan. Lho, tenan ta? Oh iya ya Allah. Lah piye iki? Rembugane wis dadi karo WO-ne. Alah WO kuwi ngertine duit. Semene duite rasa dijukuk, dialih ketok, acarane dadi simpel ngene. Ha ini artane turah, pek, seneng kono ora apa-apa. Dadi ora usah standing party. Lah piye-piye? Prasmanan ra apa-apa, prasmanan ra apa-apa. Nek jenengan ngundang 500 wong, kursine ya 500. Tetep prasmanan, jukuk dhewe-dhewe. Ning lungguh meneh, nduk makmil lungguh, kudu entek, ora entuk turah. Nek kira-kira ora gelem, rasa jupuk. Nek kira-kira wis wetenge wis kebak, kepengin meneh, nggo kresek, disiapkan kresek go mulih. Ya, itu yang kulakukan. Iya, itu yang kulakukan. Jadi tidak ada yang berdiri, undangannya sesuai dengan kursi dan mereka tidak piring terbang, mengambil sendiri-sendiri kemana-mana, ngambil es sendiri, tapi makannya duduk. Dan aku tidak mengundang non Muslim, karena bagi saya tidak boleh mengundang non Muslim. Bagi saya itu tidak boleh mengundang non Muslim bagi saya. Makanya dosen-dosen di UNS tidak saya undang karena banyak yang non-muslim. Itu. Nanti reno-reno. Lah, kita ikuti SOP seperti itu. Oh, ngono ya, Mbak. Jajaku moh tenan ya. Jajaku moh tenan ya, Mbak. Ya. Ning aja dadi atimu ya jesre ya. Ora matur nuwun tenan. Praktek pernikahan walimatul urus seperti yang disarankan ini tadi. Wah, ternyata atensinya dari yang hadirin banyak sekali. Wah, apa iki acaranya, apa ngene iki, sesuk anakku ngono kuwi, sesuk anakku ngono kuwi, putuku sesuk ngono. Wah, ini dapat pahala. Mati. Wah, dapat aliran pahala dari ilmu yang ditransferkan tadi itu. Gitu loh. Aku nek nerangke jelas ya. Seperti itu. Jadi nek enggak jelas segera silahkan tanya, silahkan komentar. Tetapi sekarang ternyata ada ayat yang lain yang membuat si pendai yang menyampaikan dakwah harus hati-hati. Karena ada ayat yang tercantum dalam surat As-Saff. Sekarang kita lihat surat As-Saff.
surat ke-61. Ayatnya ayat 2 sampai ayat 3. Surat ke-61 namanya surat As-Saff. Ayat 2 sampai ayat 3. Di situ ternyata ada keterangan dari Allah yang menjelaskan pada kita kalau ada orang sing isone mung omong tok ning ora iso nglakoni, jarkoni, itu ternyata sangat dibenci oleh Allah. Jadi repot to ngene iki. Sing bener tetep transo ning mboten jarkoni. Ya nglakoni napa sing diomongke wau niku. Ngoten lho, Bu. Jadi saya ketika menikahkan anak saya enggak ada kotak sumbangan, enggak ada. Karena bagi saya haram kotak sumbangan itu. Bagi saya haram. Ada dalilnya. Ada hadisnya. Waduh piye iki? Dadi suwe iki. Ngajene dadi suwe iki. Kapan-kapan yang masalah itu. Jadi bagi saya haram. Saya ngomong sama Nurul, Bu, renek kotak sumbangan. Oh ngono. Heeh. Sing diundang sithik wae. Sithik wae. RT-ne tok wae. Sak RT-ne dhewe. Sak RT-ne dhewe tok. 88 kakak. Hanya 88 kakak yang giling-giling, Bu, biar mereka senang. Dan rata-rata kalau menghadiri walimahan orang enek kotak sumbangane seneng. Mbak, jaluk ngapura Mbak, aku mau tanda tangan kok. Nggih Bu, nggih. Menika souveniripun menika nggih. Lah anu mboten. Oh ora to. Oh alhamdulillah. Lah gitu. Jadi seneng. Gitu loh. Itu ada hadisnya tapi di jilid 1, di Riyadhus Shalihin jilid 1. Aku ndak hafal sih. Tapi tempatnya aku hafal tempatnya. Kapan-kapan kita bicarakan itu. Terus saya juga tidak mengundang non-muslim. Karena memang tidak boleh non-muslim di walimahan. Dia mau doakan apa? Non-muslim mau doakan apa? Kalau yang muslim mendoakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair untuk teman-temannya. Nek non-muslim arep ndongake apa? Nah gitu. Nah, terus ketika saya mengadakan itu ya banyak yang atensi dari teman. Oh ngene ya Pak Hanif. Oh aku ngene iki. Ya cocok. Nah, mungkin ya dari situ kalau kita bisa seperti itu nanti nikmati teraliri dari yang kedua ini. Jadi kudu nek wani ngomong kudu nglakoni. Khotib Jumat abot no. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, dari apa yang telah saya sampaikan di awal khutbah, mari kita selalu laksanakan sholat malam. Jangan sampai kita tidak melaksanakan sholat malam every night. Sholat tahajud every night. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayab atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Dilalai pas khutbah ngoten niku anake melu Jumatan. Kan mriku ora ngerti, khotib sekon ora ngerti. Jam 11 melempus tekan subuh ora tau salat malam ngomong tok jarkoni iso ujar iso nglakoni remuk semacam itu. Nah jadi untuk yang kedua ini ya, sumber yang kedua ini kita berdakwah ning kita juga nglakoni apa yang kita dakwahkan itu.
itu akan mengalirkan pahala setelah kita wafat. Oke, yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga itu adalah doa anak yang soleh untuk orang yang meninggal. Di sini, di hadisnya itu dikatakan gini, atau anak soleh yang mau mendoakannya. Jadi anak soleh yang mau mendoakan, berarti kan mendoakan yang meninggal. Nah, anak soleh berarti kan anak E. Jadi yang meninggal itu bisa bapak E, bisa ibu E. Gitu. Terus anaknya soleh. Terus anaknya mau mendoakan orang tuanya. Nah, kemarin ada yang tanya, jamaah pengajian ada yang tanya, Pak Hanif, kalau nganu Pak, kalau halo? Boleh. Orang tuanya tidak sholat. Dua-duanya. Anaknya sholat, pengajian di mana-mana. Terus orang tuanya udah meninggal, boleh tidak anaknya mendoakan? Tidak boleh. Bapak-bapak nanti kaget toh. Buka ayatnya. Kita dokter semua ya. Kita sekolahnya S3 semua ini. Dokter semua kita ini. Jadi dijak omongannya gampang. Mudengnya gampang. Kita sekarang lihat surat At-Taubah ayat 113. Itu jawabannya. Atas ayat atas soal tadi. Soalnya tadi piye Bapak Ibu menjawabnya, loh kok yang ngono toh Pak Hanif? Ora itu toh, ngopo ora itu? Jawabannya ini, surat ke-9, surat At-Taubah ayat 113. Terus saya matur ke Bapak Ibu, kita S3 semua udah lulus, dokter semua kita ini yang ada di sini nih. Jadi nek dijak omong tuh gampang. Ora kokian ngeyel. Kita lihat ayatnya. Surat At-Taubah 113. Saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Makana lin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Mintakan ampunan kepada Allah bagi dosa orang-orang musyrik, sekalipun orang musyrik itu adalah kerabatnya. Setelah jelas bahwa orang-orang musyrik itu tempatnya adalah di neraka jahanam. Seperti itu ayatnya. Lalu kalau kita mau menganalisis lebih jauh, ayat itu turun karena ada sebab musabab. Sebab musababnya, kalau ada bapak dan ibu yang ngasto Quran mushaf, mungkin ada catatan kakinya. Silahkan lihat catatan kakinya. Kalau ada yang ngasto mushaf, catatan kakinya gini. Suatu ketika Abu Thalib akan wafat. Lalu Nabi mendatangi Abu Thalib yang akan wafat itu. Lalu Nabi memohon kepada Abu Thalib untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah.
Tetapi ternyata ada dua paman yang lain yang berada di situ yang ojo-ojoi. Wahai Abu Thalib, apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyang kita? Nah, akhirnya Abu Thalib memutuskan, saya berada di agama nenek moyangku sampai meninggalnya. Lalu Nabi bersedih, lalu menangis, lalu Nabi ingin mendoakan Abu Thalib tadi itu, pamannya sekaligus ayahnya. Tetapi Allah menjawab apa yang dikehendaki oleh Nabi itu dengan turunnya ayat ini. Tidak sepantasnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang syirik, meskipun orang syirik sendiri tidak boleh. Jadi tidak boleh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu terus, lah nanti gimana bapakku dan ibu gimana? Terserah pada Allah. Diserahkan pada kebijakan Allah terhadap ayah dan ibu kita yang tidak sholat. Tapi kita tidak boleh mendoakan. Ya sudah, perung, selesai. Sudah perung, selesai. Tidak ada hubungan lagi. Gitu. Maka, kalau kembali ke hadis ini, anak yang soleh yang mau mendoakannya, itu bisa berlangsung apabila jenazahnya ya soleh. Karena jenazahnya mati ini mergo mati yo anake soleh yo ndongake yo ora iso. Bapak ora tahu sholat sisa ndak bisa. Jadi kalau kita ingin mendapatkan peluang dari poin yang nomor 3, kita harus menjadi orang soleh dan solehah dulu. Terus anak kita yang jumlahnya 17, kita kreasikan mereka, kita berinovasi, kita mengingatkan, menasihati mereka supaya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, yang nanti kalau kita sudah meninggal, mereka berkenan, gelem, seneng, ndongake awake dhewe. Seperti saya setiap habis sholat, saya ndongake Sugianto sama Suyami. Sugianto siapa? Bapak saya. Suyami siapa? Ibu saya. Sudah meninggal mereka. Sugianto meninggal tahun 2000. Suyami meninggal 2015. Ya, jadi sekarang saya ndongake mereka. Bapak baik kok, insya Allah. Sing ngajari sholat saya ya bapak. Sing ngajari saya baca Quran ya bapak. Sing ngukon saya ngapal Quran ya bapak. Ibu yang ngajari saya dulu. Ibu kan guru SD. Ngajari pertama kali, ngajari bapak itu ibu di rumah dulu. Sudah meninggal. Nah, jadi saya ndongake mereka. Rabbi firli wali walidayya warahmuma kama rabbayani shaghira 3 kali setiap selesai sholat fardu. Pun nggih rampung nggih. Pun suwe lho pengajian ini. Tadi saya sudah matur, tampaknya wallahu a'lamu bishawab, alam kubur kita itu lebih lama daripada alam dunia kita, sehingga harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya supaya ketika kita hidup di alam kubur itu hidupnya dengan aman, bahagia, sejahtera. Salah satunya dengan 3 sumber pahala yang tetap mengalir ini. Demikian Bapak Ibu, pengajian kita sudah selesai. Semoga ada hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil. Saya dalam menyampaikan materi ini ada khilaf, ada kurang, ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Dan akhirnya saya kembalikan lagi kepada Ustadzah yang memandu acara ini. Dari saya cukup. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.